Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi kelas 8, selamat berjumpa. Kalau kemarin kalian di kelas 7 belum pernah bertemu dengan Bu Widi, Bu Farida, dan Bu Kalista, tahun ini ajaran 2021 dan 2020-2021 kalian akan bertemu dengan Ibu Widi, Ibu Farida, dan Ibu Kalista dalam pembelajaran matematika ini. Untuk kelas 8 itu terdiri dari 5 pokok bahasan atau 5 bab yang nanti akan disampaikan oleh Bu Widi, Bu Farida maupun Bu Kalista. Untuk materi yang pertama atau bab 1 ini nantinya kalian akan bertemu dengan materi yang dikatakan pola bilangan dan akan berkelanjutan di kelas 9 kembali. Sudah akan ada penerapannya dengan menggunakan rumus. Temuan yang ada akan sudah mendapatkan rumus dan akan bisa dilaksanakan atau dikerjakan di jenjang di kelas 9. Baiklah, untuk mempersingkat pembelajaran matematika pada bab 1 ini, materi yang pertama adalah pola bilangan. Tujuan dari pembelajaran pola bilangan ini adalah kita akan 1. Mengidentifikasi pengertian pola bilangan. 2. Mengidentifikasi pengertian pola konfigurasi objek. 3. Menjelaskan salah satu konteks yang berkaitan pola bilangan. 4. Menjelaskan salah satu konfigurasi objek. Dan yang terakhir, kelima, mengidentifikasi pola bilangan dari suatu barisan. Start. Baiklah, untuk materi pola bilangan di sini Ibu akan menjelaskan apa sih pengertian dari pola bilangan. Oke. Pengertian dari pola bilangan. Perhatikan baik-baik di sini. Di sini ada batang korek api yang disusun berdasarkan dari gambar yang ada. Suku pertama atau barisan yang pertama ditunjukkan oleh 3 batang korek api. Yang kedua, urutan kedua, 5 batang korek api. Yang ketiga, urutan ketiga, 7 batang korek api. Dan yang keempat adalah 9 batang korek api. Ini merupakan salah satu contoh barisan bilangan. Perhatikan baik-baik dari gambar yang ada di situ. Susunan dari batang korek api. Pada baris pertama terbentuk 3 batang korek api, baris kedua 5 batang korek api, barisan ketiga atau urutan yang ketiga, bukan barisan, urutan ketiga 7 batang korek api dan urutan keempat 9 batang korek api. Perhatikan baik-baik susunan dari barisan bilangan dari gambar ke-1 atau urutan yang ke-1, barisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apakah dia mempunyai pola barisan bilangan? 3, 5, 7, dan 9? Ya, dari gambar tersebut terbentuklah suatu barisan bilangan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Pertama 3, selanjutnya 5, selanjutnya 7, selanjutnya 9. Kalian bisa melihat berapakah penambahan dari barisan pertama, barisan kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Nah, bagus. Ternyata kalian bisa perhatikan dengan jelas dan teliti setiap barisan ke-1, kedua, ketiga, dan keempat selalu ditambah 2. Oke. Jadi barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Teraturnya di mana? Dari bilangan yang ke-1, kedua, ketiga, keempat secara berurutan selalu ditambah 2. Ya,
Semoga kalian paham dengan contoh pertama, gambar dari susunan batang korek api. Selanjutnya, di sini akan lebih meningkat lagi. Contoh kedua ini barisan bilangan khusus dan polanya. Contoh dua ini yang A, yaitu barisan bilangan asli. Kalian masih ingat bilangan asli? Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kalian lihat di situ ditunjukkan oleh noktah atau titik. Noktah atau titik. Kembali lagi, bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu contoh yang A. Contoh yang B, barisan bilangan ganjil. Oke, bagus. Kalian masih ingat juga. Bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Oke. Yang ke C, yaitu barisan bilangan genap. Oke, perhatikan. Masih ingat kembali? Kelas 7 sudah diajarkan. Bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Baik, lanjut. Sekarang barisan bilangan segitiga. Segitiga ditunjukkan oleh noktah di situ. 1, 3, 5, 7. Maaf, Ibu salah baca ya. 1, 3, 6, 10, 15. Sama, itu juga membentuk suatu pola barisan bilangan segitiga. Oke, diamati. Selanjutnya, barisan bilangan persegi panjang. Oke, persegi panjang diawali 2, 6, 12, 20. Oke, dan selanjutnya sama, tetap mempunyai pola. Oke, secara turutan, diulang kembali. Barisan bilangan persegi panjang dimulai dari 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Oke, masih ada lagi contoh dari barisan bilangan, yaitu barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Diawali dari 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Bilangan berpangkat masih ingat? 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat 1, 2 kuadrat atau 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, 9 pangkat 2, 5 pangkat 2, 25, dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang akan lebih meningkat lagi, lebih khusus yaitu barisan bilangan pada segitiga Pascal. Lihat, segitiga Pascal, dikatakan segitiga Pascal, kalian harus ingat dan perhatikan baik-baik dari gambar segitiga Pascal. Ada di situ baris dan ada diagonal. Bedakan antara baris dengan diagonal. Yang mendatar, tuh, barisan disebut katakan barisan. Ya, ada garis kata ke atas sana menunjukkan diagonal. Di situ ada beberapa sifat barisan bilangan pada segitiga Pascal sebagai berikut. Dilihat. Yang pertama, pada setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Ya, syaratnya segitiga Pascal atau sifat dari barisan segitiga Pascal diawali 1, diakhiri dengan 1. Maka selanjutnya, setiap bilangan diperoleh dengan menjumlah 2 bilangan di antaranya kecuali
bilangan pada baris pertama dan baris kedua. Oke, perhatikan. Setiap bilangan diperoleh dengan menjumlah dua bilangan di atasnya kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Ya, selanjutnya lagi. Bilangan-bilangan dalam satu diagonal membentuk suatu barisan. Misalnya, diagonal pertama 111 barisan bilangan konstan namanya. Diagonal kedua 1, 2, 3, 4 barisan bilangan asli. Diagonal ketiga 1, 3, 6, 10 dikatakan barisan bilangan segitiga. Jadi dari di atas sampai tadi contoh dari A sampai dengan F terbentuklah, bisa dilihat pada segitiga Pascal, barisan pada segitiga Pascal akan menggunakan barisan bilangan konstan, barisan bilangan asli, barisan bilangan segitiga jika kita melihat konfigurasi jika kita melihat bilangan-bilangan tersebut dalam satu diagonal membentuk suatu barisan dan dilihat lagi yang terdapat di situ diagonal pertama, diagonal kedua, dan diagonal ketiga. Oke, perhatian kalian sambil mengamati benar-benar gambar segitiga tersebut. Nah, dari penjelasan yang tadi Ibu berikan, kalian bisa sekarang memperhatikan contoh soal. Tadi ada penjelasan-penjelasan tanpa diberikan contoh soal. Sekarang Bu Widi akan menunjukkan contoh soal. Oke, perhatikan gambar pola noktah berikut. Noktah itu adalah titik. Ya, sekali lagi, perhatikan pola noktah berikut. Oke. Noktah yang pertama itu ada 1, noktah kedua ada 4, noktah ketiga ada maaf, Ibu diulang kembali. Noktah pertama 1, noktah kedua 4, noktah ketiga 7, noktah keempat 10. Oke, dilihat. Berapakah noktah pada pola ke-18? Berapakah noktah pola ke-18 jika kalian melihat pola noktah yang ada pada gambar tersebut? Oke, kita tuliskan satu persatu. Pada gambar pertama itu ada 1 noktah. Pada gambar kedua itu ada 4. Gambar ketiga itu ada 7. Gambar keempat ternyata ada 10. Oke, jadi berurutan 1, 4, 7, 10. Berapa pola yang ke-18? Ya, gambar ke-1, 1. Gambar kedua itu ada 2 didapatkan dari 1 tambah 1 kali 3. 4. Gambar ketiga 1 tambah 2 kali 3 ada 7. Gambar keempat 1 tambah 3 kali 3 sama dengan 10. Ingat, dalam operasi bentuk aljabar ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Kalian jangan sampai salah dalam menjalankannya, operasinya, alurnya. 1 tambah 1 kali 3, selesaikan dulu 1 kali 3, 3 ditambah ke depannya 1. Selanjutnya, gambar yang ketiga, 2 kali 3 ditambah 1. Gambar keempat, 3 kali 3 ditambah 1. Jadi jangan kalian mengerjakan 1 tambah 1 kali 3. 1 tambah 1, 2 kali 3, kok dapatnya 4 ya Budi? Nggak harusnya 6? Begitu ya, terus ingat ya. Jadi untuk operasi pada bentuk aljabar, operasi pada bilangan, kalian pasti ingat operasinya tanda tambah, tanda kali dan bagi, mana yang lebih kuat atau mana yang didahulukan. Oke ya, Ibu hanya mengingatkan yang lalu. Sekarang kalau begitu, bagaimana mengerjakan atau mendapatkan pola ke-18? Berarti 1 ditambah 17 dikali 3. Oke, yang selesaikan 17 kali 3, 51 ditambah 1, 52.
Demikian hasil dari nokta pada pola ke-18 dari contoh gambar yang di atas. Hasilnya adalah 52. Ya. Demikian tadi contoh dari pembahasan contoh soal yang sudah dapatkan. Baik, selanjutnya materi akan Ibu lanjutkan, yaitu pola dan suku-suku barisan bilangan. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian barisan bilangan, tadi sudah Ibu jelaskan. 2, beberapa contoh aturan barisan bilangan. Ketiga, menentukan rumus suku ke N, atau disingkat biasanya dengan UN. Oke, pengertian barisan bilangan. Di sini, pada pengertian barisan bilangan, perhatikan barisan bilangan bulat. Perhatikan barisan bilangan-bilangan berikut. Ada 3 buah contoh. 1, 3, 5, 7. Memiliki 4 suku. Suku pertama dikatakan U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, suku keempat akan dikatakan UN. Oke. Suku ke-1 1, kembali suku kedua 2, suku ketiga 3, suku keempat U4, suku ke N dinamakan UN. Oke, yang B sama seperti halnya contoh yang di A tadi. Suku ke-1 2, suku ke-2 4, suku ke-3 6, suku ke-4 8, suku ke-5 10, dan suku ke N dinamakan UN. Begitu pula pada contoh yang C, namakan barisan, pengertian dari barisan. Suku ke-1 3, suku ke-2 2, suku ke-3 9, suku ke-4 12, suku ke-5 15, dan seterusnya, maka dikatakan suku ke N atau UN. Oke, dari tampilan itu tadi bisa kalian lihat apa yang dimaksud dengan U1, U2, U3, dan seterusnya hingga dikatakan suku ke N atau nanti disebut juga dengan UN sesuai dari pengertian barisan bilangan. Bagus, baik. Sudah cukup kalian pahamin? Oke. Selanjutnya kita lihat berikutnya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, demikian tadi materi mengenai pola bilangan, mulai pengertian bilangan sampai pada konfigurasi objek yang ditujukan oleh gambar-gambar. Dan kalian jangan lupa di sini akan ada tugas yang Ibu berikan dengan diberi kesempatan dimulai tanggal 29 Juli sampai dengan 5 Agustus. Ingat, tugas tersebut tetap dalam tagihan, nanti akan ada kiriman yang kalian harus serahkan ke guru bidang studi atau guru kalian masing-masing di kelas. Jika dari kelas 8A, guru kalian siapa matematikanya? B, C, hingga pada 8K adalah kelas yang terakhir. Selamat mencoba dan mengerjakan. Jangan lupa batasan waktu yang diberikan oleh ibu guru kalian. Dan kapan harus dikirimkan, kapan batasan akhirnya. Oke, baiklah. Sekedar mengingatkan, selamat mengerjakan tugas ini. Semoga kalian sukses selalu. Dapat bekerja sama dengan orang tua kalian di rumah, karena kita judulnya adalah daring online. Maka kalian jika tidak bisa, boleh kontak langsung ke guru bidang studi kalian atau bertanya kepada orang tua kalian.
Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.